Hanya petani bodoh yang masih mau pakai pupuk organik? Ya? Anda tidak salah dengar. Apakah benar pupuk organik itu hanya untuk petani yang ketinggalan zaman? Apakah benar pupuk organik itu tidak efisien, lambat dan buang-buang tenaga? Atau justru petani yang benar-benar paham tanah, paham ekosistem, dan paham arah pertanian masa depan yang memilih pupuk organik hari ini? Mari kita bongkar tuntas dengan logika dan ilmu pengetahuan. Di kalangan masyarakat petani pada umumnya, penggunaan pupuk organik pada tanaman budidaya sering menimbulkan kekhawatiran akan penurunan hasil panen. Kekhawatiran ini muncul karena pupuk organik dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan unsur hara secara optimal. Selain itu, pelepasan unsur hara dari pupuk organik berlangsung secara perlahan, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman tidak langsung terlihat. Selain itu, penggunaan pupuk organik membutuhkan volume yang jauh lebih besar dibandingkan pupuk kimia sintetis untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman. Hal ini seringkali menjadi kendala bagi petani terutama jika mereka tidak memiliki bahan pupuk organik sendiri dalam jumlah cukup. Jika harus membeli, biaya yang dikeluarkan bisa sangat besar ditambah lagi biaya transportasi dan tenaga kerja untuk mengangkut pupuk organik ke lahan juga cukup tinggi. Faktor-faktor inilah yang turut menjadi pertimbangan petani dalam memutuskan untuk menggunakan pupuk organik dalam praktik pertanian yang berorientasi komersial. Petani cenderung lebih memilih pupuk kimia sintetis untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman budidaya. Hal ini disebabkan oleh efektivitas dan kecepatan pupuk kimia dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga dapat mendukung pertumbuhan optimal dan hasil panen yang maksimal dalam waktu yang lebih singkat. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk kimia sintetis. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan tanah. Salah satunya adalah menurunnya nilai KTK atau kapasitas tukar kation tanah. KTK merupakan kemampuan tanah untuk menahan dan menukar kation-kation hara seperti kalium, kalsium, magnesium, dan amonium yang sangat dibutuhkan tanaman. Semakin tinggi nilai KTK, semakin besar pula kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Ketika KTK tanah menurun, maka efisiensi pemupukan juga ikut menurun. Artinya meskipun pupuk kimia tetap diberikan, tanaman tidak dapat menyerap unsur hara secara optimal karena tanah kehilangan kapasitasnya untuk menahan dan menyediakan unsur tersebut. Akibatnya hasil panen bisa menurun dan biaya produksi meningkat karena kebutuhan pupuk yang terus bertambah, namun hasilnya tidak sebanding. Oleh karena itu penting bagi petani untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan pupuk kimia dan bahan organik. Penambahan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kadar bahan organik serta memulihkan dan menjaga nilai KTK tanah agar tetap optimal dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Di video sebelumnya ada yang bertanya pada kolom komentar, "Pak, gimana dengan pupuk organik granul, apakah ini termasuk pupuk organik aktif?" Ini pertanyaan bagus dan jawabannya tidak bisa langsung iya atau tidak. Perlu kita pahami dulu bagaimana pupuk organik granul dibuat dan apa syarat pupuk organik aktif. Apa itu pupuk organik granul? Pupuk organik granul adalah pupuk padat yang sudah dibentuk menjadi butiran kecil atau granul agar praktis ditabur dan tidak berdebu. Biasanya terbuat dari kompos pupuk kandang, limbah organik atau campuran keduanya, tapi yang penting dicatat granul itu hanya bentuk fisik. Apakah dia aktif atau tidak ditentukan oleh isinya. Agar bahan pupuk menjadi butiran keras dan tahan lama, proses granulasi sering melibatkan pemanasan atau pengeringan suhu tinggi. Nah, disinilah muncul keraguan para petani. Apakah mikroorganisme bermanfaat seperti Trichoderma azotobacter atau Bacillus masih bisa bertahan hidup setelah melalui suhu tinggi? Jawabannya tidak semua bisa. Banyak mikroba yang sensitif terhadap suhu di atas 40 hingga 50 derajat Celcius. Proses pemanasan bisa membunuh sebagian besar mikroorganisme kecuali jenis tertentu yang tahan panas, atau jika produsen menambahkan mikroba kembali setelah granulasi selesai. Kemudian apa itu pupuk organik aktif? Pupuk organik aktif adalah pupuk yang mengandung mikroba hidup yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman, mikroorganisme yang membantu menyuburkan tanah, mempercepat penguraian bahan organik, meningkatkan penyerapan unsur hara oleh akar dan menekan patogen. Kalau mikrobanya mati karena panas saat proses granulasi, maka pupuk tidak bisa lagi disebut aktif.
Inti dari pembahasan hari ini adalah bahwa pupuk organik tidak sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman, namun peran utamanya bukan di situ. Pupuk organik berfungsi sebagai penyangga atau penjaga agar kapasitas tukar kation atau KTK tanah tetap tinggi. KTK yang tinggi sangat penting karena mampu menahan unsur hara terutama yang berasal dari pupuk sintetis agar tidak mudah tercuci oleh air atau hilang karena penguapan. Dengan begitu unsur hara tersebut bisa tetap berada di zona perakaran dalam waktu yang lebih lama, dan saat tanaman membutuhkan unsur hara tersebut dalam kondisi ready untuk langsung diserap oleh akar. Jadi kombinasi pupuk organik dan pupuk sintetis justru saling melengkapi. Organik menjaga kondisi fisik dan kimia tanah, sementara sintetis menyuplai kebutuhan hara secara cepat dan spesifik. Ada alternatif cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk organik maupun pupuk kimia sintetis, yaitu dengan mencampurkan keduanya sebelum diaplikasikan ke lahan. Pencampuran ini tidak hanya membantu efisiensi penggunaan pupuk tapi juga membuat unsur hara lebih stabil dan mudah tersedia saat dibutuhkan tanaman. Perbandingan yang umum digunakan adalah 1:1 atau 1:2, di mana 1 bagian pupuk sintetis dicampur dengan 1 atau 2 bagian pupuk organik. Dengan cara ini pupuk organik berperan sebagai penyangga, menjaga kelembaban struktur tanah dan KTK tetap optimal, sementara pupuk sintetis menyuplai unsur hara secara cepat. Hasilnya tanaman tumbuh lebih sehat, dan kesuburannya dalam jangka panjang. Nah, itu tadi pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, agar saya lebih semangat untuk video-video berikutnya. Sabab aya nu ditenya